Di sini kan 5 MB, 5 MB, 5 MB. 5 kali 5 harusnya kita butuh bandwidth 25. Yora, bener nggak? Jumlah kaya yang ideal kan begini hitungannya. Berarti total bandwidth 20. Di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa Anda pakai database-nya. Ada mulai dari shopping di sini ada Tmall, JD Shopping, ada OVO, Lazada. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya itu, jadi begini ceritanya, saya itu pengen membuat sebuah server internet yang jenengan bisa tiru, yang fungsinya bisa sangat kompleks. Pertama, jenengan bisa gunakan untuk RT RW net, berjualan wifi, manajemen internet di instansi pemerintahan, perkantoran, kos-kosan, hotel, atau mungkin di instansi pendidikan. Nah, tetapi saya baru sadar ternyata mengkonfigurasi mikrotik itu serumit itu. Padahal video-video saya itu sudah detail, tapi masih banyak yang belum paham lah. Terus saya kepikiran, apa ya device yang mudah konfigurasinya dan powerful bisa jadi gateway internet mengatur semua traffic data yang berada di server kita. Ketemulah saya dengan satu makhluk ini. Ini adalah Ruijie RG EG105 GWT. Seperti namanya, EG itu artinya adalah Easy Gateway. 105, 5 di situ menandakan bahwa dia punya 5 buah port Ethernet. Terus G yang mengartikan dia itu gigabit, W wireless. Jadi dia punya 5 buah port Ethernet, punya wireless, dan T ini arti aku ngarang-ngarang gitu pokoknya. Ruijie RG EG ini dia itu bisa menggantikan mikrotik dan sangat-sangat powerful, konfigurasinya sangat mudah. Anda akan melihat keajaiban Ruijie di Ruijie EG ini sih. Nanti Anda harus simak video ini sampai selesai lah. Untuk paket pembeliannya juga sangat lengkap sekali. Jadi kita dapat adapter, kemudian RG EG 1085 GWT-nya. Kemudian Anda akan mendapatkan bracket yang ada di bawah ini. Jadi kita bisa dudukkan dia seperti ini. Terus kita taruh di server seperti ini. Buatan saya, rencana saya mau begini. Atau Anda kalau misalkan mau wirelessnya nyala atau tidak membutuhkan setup yang rumit, Anda bisa menggunakan mounting holder yang disertakan di dalam paket pembeliannya. Jadi tinggal pasangkan seperti ini. Geret, set. Sangat-sangat good looking. Ya. Lalu untuk spesifikasi dari Ruijie RG EG 105 GWT ini juga cukup powerful. Dari spesifikasinya wirelessnya dia 802.11 AC Wave 2. Jadi dia sudah Wi-Fi 5 dan kita bisa gunakan fitur mesh yang bisa connect langsung dengan device-device Ruijie yang lain. Selain itu, CPU-nya di bagian prosesornya dia itu sudah menggunakan dual core 880 MHz. Ini sama persis speknya dengan mikrotik RB750 GR3. Tetapi fiturnya jauh lebih powerful dan konfigurasinya jauh lebih mudah. Mikrotik RB750 GR3 tidak punya wireless. Ruijie RG EG ini dia punya wireless. Harganya pun hanya selang mahal ini puluhan ribu lah. Dan ini sangat worth to buy sih menurutku. RAM-nya juga sama persis dengan mikrotik RB750 GR3 yaitu di 256 megabit. Kita akan coba lihat fiturnya di dalamnya seperti apa, konfigurasi dasarnya seperti apa, dan nanti kemudahan-kemudahan apa yang kita dapat dari Ruijie RG EG ini. Dan final projectnya kita akan membuat server internet full Ruijie tanpa mikrotik, hanya dimanajemen oleh Ruijie RG EG ini. Langsung kita akan nyalakan si Ruijie RG EG 1085 GWT ini. Kita gaskan. Oke, sekarang kita akan nyalakan. Sebelum kita nyalakan, saya akan masukkan sumber internetnya dulu. Di sini saya punya sumber internet. Ini dari PT Daniswara. Ini internet dedicated ya, bukan internet broadband dari Daniswara. Dan di sini portnya ini ada 5. Jadi dia bisa sampai dengan 4 sumber internet kita masukkan ke Ruijie RG EG ini. Biasanya saya pilih yang one utamanya, yaitu one 0 ya. Kita masukkan sumber internet di one 0. Kemudian ada satu port LAN di sini. Ini bisa kita fungsikan masuk ke laptop kita untuk konfigurasi, atau kita juga bisa konfigurasi dari wirelessnya, karena wirelessnya juga sudah menyala dan wirelessnya Wi-Fi 5 men. Karena laptopku ini Wi-Fi kok 2,4, jadi saya tancapkan LAN aja ke laptop. Ini saya tancapkan ke LAN 1. Sudah beres. Kemudian baru kita tancapkan adapternya. Oke, kita nyalakan. Dia akan berkedip-kedip ya di bagian sini nih. Kita tunggu sampai dia kedipnya selesai. Ini dia masih berkedip-kedip cepat. Nah, ini dia sedang proses booting. Kita tunggu sampai LED-nya berhenti berkedip. Oke, setelah dia menyala, dia akan keluar LED indikator seperti ini. 3 menyala. Ini adalah indikator sinyal wirelessnya. Terus kemudian kita sudah bisa konfigurasi si router Ruijie RG EG 105 GWT ini. Nah, untuk konfigurasinya kita juga bisa menggunakan ponsel seperti router-router Ruijie pada umumnya. Tapi supaya Anda bisa
melihat look yang lebih luas, kita akan menggunakan laptop dan kabelan untuk mengkonfigurasinya. Oke, nah di sini kalau kita lihat, kita nyalakan wirelessnya. Nah di sini akan ada nama Ruiji M7BA1, ini adalah SSID atau WiFi dari Ruiji RGEG-nya. Nah karena di sini saya sudah tertancap ke kabelan, jadi saya konfigurasi pakai kabelan saja. Ini sudah terhubung, IP-nya adalah ini 110.1 IP gateway-nya. Kita akses saja di Google Chrome 192.168.110.1 kita enter. Nah, kita akan langsung dibawa ke halaman konfigurasinya atau web UI-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya admin ya. Kita masukkan. Ini adalah tampilannya. Jadi di sini ini tampilan interface dari Ruiji. Kita bisa nyambungkan dengan cloud-nya juga dari sini. Tapi di sini kita akan mulai konfigurasi terlebih dahulu. Ini terbaca ya, RG1085GWT. Kita tersambung ke sana, IP-nya. Nah, ini kita langsung tinggal mulai konfigurasi saja. Nah, di sini kita mau konfigurasi seperti apa dengan DHCP atau dengan IP statik, monggo silahkan disesuaikan. Kita tinggal selanjutnya. Kemudian kita bisa membuat project di sini. Saya misalkan project server Nanang MRK. Dan saya kasih password. Saya kasih password lagi. Oke, password hint. Password hint ini apa? Nggak tahu ya. Saya tidak usah isi. Terus kemudian saya buat jaringan dan hubungkan. Sekarang dia akan memasukkan konfigurasi yang sudah kita konfigurasi di awal tadi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Di sini ini ada perintah untuk login ke Ruiji Cloud-nya, Ruiji RII Cloud-nya. Dan ini jenengan bisa login melalui sini kalau sudah punya akun Ruiji-nya. Kalau enggak bisa sync up atau langsung ke device-nya. Nah, di sini saya mau sambungkan ke cloud-nya dulu karena saya sudah punya cloud. Jadi saya sambungkan saja. Oke, dia sudah login, kita tinggal go to device. Nah, ini saya sudah masuk ke Ruiji Cloud. Teman-teman bisa lihat di sini, di bagian network ini. Ini ada network wide management, ini adalah cloud-nya, dan ini perangkatnya. Yang perangkat RGEG itu berada di perangkat yang ini, bawah. Tek. Nah, ini adalah halaman atau pengaturan konfigurasi dari RGEG-nya. Seperti ini. Sama persis seperti router-router Ruiji, dan ini sangat mudah sekali. Semuanya bisa dilakukan oleh si RGEG 1085GWT ini. Benar-benar bisa menggantikan mikrotik. Anda pengen apa? Contoh paling sederhananya apa? Konfigurasi mikrotik yang sering sekali kita pakai. Apa ya? Load balance atau menggabungkan dua sumber internet di dalam satu perangkat. Kita akan coba di Ruiji RGEG ini dengan sangat mudah. Bisa dilihat di bagian tab dasar, kemudian one. Kalau misalkan ini jenengan dapat bahasa Inggris, Anda tidak usah pusing. Ruiji sudah menyediakan bahasanya di sini, kanan ini. Nah, Anda bisa mengganti bahasanya dengan bahasa Turki kalau Anda misalkan gabut ya. Atau Spanyol mungkin kalau Anda pecinta Iker Casillas. Nah, di tab one ini jangan bisa lihat, kita bisa memasukkan sampai dengan 4 sumber internet. Ini LAN ya, ini kan fungsinya LAN. Nah, kita bisa ganti fungsinya menjadi WAN sesuai dengan kebutuhan. Hanya port Ethernet nomor 5 saja yang tidak bisa jadi WAN. Dia hanya khusus LAN saja. Nah, di sini saya ada satu sumber internet dari PT Daniswara Citra Informatika. Saya akan coba speed test dulu. Oke, ini sudah membuka speed test. Jadi di sini saya berlangganan hanya 50 Mbps ya. Bandwidth yang masuk hanya 50 Mbps. Berarti berada di sekitaran 48 Mbps saja limitasinya dari sana. Oke, ini saya mendapatkan kecepatan unduh atau kecepatan download 48 Mbps dan saya mendapatkan kecepatan unggah 19,19 Mbps. Nah, ini saya akan tambahkan satu sumber internet lagi. Saya bocil tak deleh di sini. Oke, dan di sini saya akan menambahkan satu sumber internet lagi dengan menggunakan modem. Modem ini saya akan berikan SIM card dan dia akan bisa mendapatkan internet. Saya akan tancapkan ke Ruiji RGEG di port 11 ya, di LAN 3 port 11. Oke, sekarang kita lanjut. Sorry, tadi PLN mati 2 jam, PLN. Oke, dan ini sudah tertancap modemnya, kebetulan sudah menyala. Ini bisa dinyalakan pakai USB-nya, kebetulan modem seri ini. Nah, ini sudah tertancap juga LAN-nya. Sekarang kita akan coba load balance. Jadi cara load balance-nya atau menggabungkan dua buah sumber internetnya. Di sini LAN 3-nya akan terdetek nih. Ada konfigurasi warna biru-birunya ya di bagian sini LAN 3-nya. Nah, kita harus ubah LAN-nya menjadi WAN supaya dia itu membaca WAN atau sumber internet. Kita tinggal ganti saja. Caranya gampang sekali, tinggal panah WAN 1. Jadi dia akan menjadi WAN 1. WAN 0-nya dari Daniswara dan WAN 1-nya dari modem saya ini. Nah,
Kita simpan kemudian konfigurasinya, kita akan coba, kita tunggu sampai dia dapat IP address dari modem saya. Oke, dan sekarang dia sudah membaca untuk modem kita. Kita lihat di WAN 1 ini sudah terdetek IP address-nya 10.1 ya untuk gateway-nya. Dan WAN-nya ini 88.1 untuk yang dari PT Dani Suara. Dan untuk settingan load balance-nya kita bisa sesuaikan dengan sangat mudah. Caranya ada di tab sampingnya ini, load setting. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini ada berbagai macam konfigurasi yang sudah disediakan. Jadi, Anda mau konfigurasi yang seperti apa? Ini sudah ada secara otomatis di Ruiji RGEG 105 GWT ini. Nah, ini mode beban load balancing, smart load balancing, artinya dia menggabungkan dua bandwidth. Jadi nanti bandwidth antara sumber internet yang pertama dia akan digabungkan dengan yang modem ini, dan ini kecepatannya bisa kita sesuaikan. Terus kemudian di bagian ini ada base or SRC IP address. Biasanya di mode ini ada beberapa aplikasi yang tidak support untuk membaca multi connection atau dua sumber internet karena dia bingung jalan bareng-bareng kan, kadang masuk ke modem, kadang masuk ke Dani Suara. Nah, kita bisa menjalankan load balancing dengan load balance polsa yang lain dengan yang SRC IP address. Jadi nanti traffic aplikasi yang tidak support multi connection akan diarahkan ke satu sumber internet saja. Jadi Ruiji sudah memikirkan itu. Terus selain load balancing, kita juga bisa aktif or secondary. Jadi kita bisa memprioritaskan atau menggunakan backup. Kalau istilah di mikrotiknya itu namanya rekursif. Jadi kalau ISP1 mati, dari Dani Suara atau WAN 1-nya mati, WAN 0-nya mati, maka akan di backup oleh WAN 1-nya. Jadi kalau misalkan Dani Suara mati, di backup oleh modemnya secara otomatis. Jadi internet kita tidak akan terputus dan akan menyala selama-lama. Cukup, Patrick. Nah, itu pun kita juga bisa atur bebannya, mau ISP1 berapa, ISP2 berapa, secara otomatis juga langsung dari sini. Nah, seperti apa performanya kita akan coba sekarang untuk speed testnya. Kita gaskan speed test dari hasil load balance antara ISP1 dan ISP2. Oke, load balance sudah. Sekarang Anda mau konfigurasi seperti apa lagi? Anda mau memprioritaskan traffic data, melimitasi bandwidth, atau membuat hotspot voucheran, atau membuat server PPOE? RGEG 105 GWT ini bisa melakukannya semua. Aku yuk kaget lur. Jadi misalkan begini, saya akan contohkan satu yang sederhana saja. Misalkan Anda pengen memblokir satu situs atau apapun di jaringan Anda, Ruiji RGEG 1085 GWT ini bisa melakukannya dengan sangat mudah. Saya contohkan di sini, saya akan memblokir koneksi YouTube. Jadi saya akan membuka YouTube di sini, youtube.com, dan di sini bisa terbuka ya. Teman-teman bisa lihat, di sini bisa terbuka dengan sangat lancar. Oke. Sekarang saya mau blokir YouTube-nya supaya semua yang ada di jaringan ini tidak bisa mengakses aplikasi YouTube semudah ini. Caranya adalah kita bisa pergi ke bagian pola. Nah, di pola ini namanya aplikasi kontrol. Kita bisa klik di aplikasi kontrol, klik tambah. Nah, di sini user groupnya kita pilih yang user group ya. Ini artinya semua koneksi. Nanti Anda bisa membuat grup-grup sendiri juga polanya. Nanti kita akan bahas di video yang lain karena ini hanya review singkat saja ya. Kemudian di bagian aplikasinya jenengan mau seperti apa? Mau aplikasi terblokir atau block application group, mau memblokir beberapa grup. Di sini saya contohkan, saya hanya blokir satu saja aplikasi. Di sini Ruiji sudah menyediakan template yang terus diperbarui secara cloud. Jadi ini aplikasinya kalau misalkan berubah IP address atau berubah address list, Ruiji masih bisa mendeteknya karena dia sistemnya diperbarui terus IP listnya dengan cloud dari Ruiji. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa Anda pakai database-nya. Ada mulai dari shopping di sini ada Tmall, JD Shopping, ada OVO, Lazada, JD ID, Alibaba, semuanya lengkap. Ada game juga di sini sudah ada template-nya. Kalau misalkan mau memblokir game ya, di sini ada game play, ada game online, ada game mobile dan yang lain sebagainya. Di sini ada lengkap. Nah, karena kita mau memblokir YouTube ada platform streaming video. Jadi di sini saya pilih video. Kemudian dia itu masuknya di HTTP video. Kemudian di sini ada YouTube, ada gambarnya YouTube ini. Semuanya sudah ada logonya. Keren sekali Ruiji, gila. Kita tinggal klik saja Google Video atau YouTube ini. Kemudian kita status, ini kita checklist, catatan kalau misalkan mau ditambahkan catatan, monggo.
Sekarang kita tinggal oke dan beres. Setelah ini 1 detik lagi Ruiji akan memblokir koneksi YouTube-nya. Sekarang saya akan coba akses dan coba lihat dia muter-muter. Padahal kalau saya membuka yang lain, dia pasti bisa. Saya jamin saya akan membuka Gmail. Saya buka Gmail, nah ini terbuka search-nya. Internetnya lancar, normal sekali kawanku. Lihat, normal ya. Padahal sama-sama dari Google. Ini saya bisa buka Gmail dan YouTube-nya terblokir. Sambungan ke internet Anda sedang offline. Coba saya akan buka blokirnya. Ini saya hapus blokirnya. Saya klik, saya hapus. Tek. Oke. Kita hapus. Dan sekarang kita coba refresh YouTube-nya. Set, langsung terbuka. Siap, Ruiji. Keren loh. Dan ini terbuka dengan lancar ya. Berikutnya ada satu fitur lagi yang saya sangat sukai juga, yaitu namanya Flow Control. Flow Control ini di sini nanti si RGEG 105 GWT ini dia bisa mengontrol aplikasi tertentu dan memprioritaskan trafficnya. Ini sama persis modelnya seperti Q atau Simple Q di dalam Mikrotik, tapi jauh lebih mudah dan sudah template. Pokoknya untuk orang-orang yang mager seperti saya itu sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan coba lihat fitur flow controlnya seperti apa. Sama, ada di pola juga. Kemudian di bagian flow control kita klik. Di sini kita harus nyalakan dulu flow controlnya atau smart flow control. Oh, sampai salah nyebut. Nah, di sini Anda bisa mengatur bandwidthnya. 1, 0, 1, 1 berapa. Ini kita simpan saja. Kita oke. Kemudian kita bisa gunakan kebijakan buatan sendiri. Di sini klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan template-template aplikasi yang mau saya prioritaskan dan tidak prioritaskan. Di sini kita akan coba ya di bagian normal policy. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, di sini ada kebijakan. Misalkan sesimpel ini. Jadi saya akan membuat internet saya, dia akan memprioritaskan traffic gaming Mobile Legends misalkan. Saya pengen begitu. Jadi semua yang terkoneksi ke Ruiji RGEG 1085 GWT saya, di jaringan saya, setiap orang yang mengakses game Mobile Legends, maka trafficnya akan diprioritaskan terlebih dahulu menjadi traffic priority dan akan sangat cepat sekali. Nah, caranya seperti apa? Caranya gampang, tinggal ditambah saja di sini polisinya. Nah, tambah misalkan kebijakannya di sini game, ini ya. Kemudian user groupnya, kita tinggal checklist yang user group, karena ini semua ya. Kemudian tip bandwidthnya kita bisa pakai independen atau bisa pakai berbagi, tapi ini masih ngebug kayaknya ya, yang independen ini masih ngebug. Kemarin saya diskusi sama Ruiji, tanya independen ini kok seperti ini konfigurasinya, katanya ngebug. Jadi kita hanya bisa menggunakan yang berbagi saja. Kemudian kita bisa klik di bagian custom. Nah, di custom inilah kita memilih aplikasi yang mau kita prioritaskan. Karena game Mobile Legends yang saya prioritaskan, jadi saya kasih yang play, kemudian games, kemudian kita pilih games Mobile Legends di game mobile tempatnya. Kemudian di sini ada game, banyak sekali templatenya dan sudah ada logonya, gampang. Ini diupdate terus di cloud, keren sih. Mana Mobile Legends coy? Genshin Impact. Nah, ini Mobile Legends. Klik. Atau mungkin Free Fire sukaan bocil-bocil, Free Fire ada di sini. Tinggal ditambahkan saja. Kemudian channelnya, nah ini adalah prioritas yang ingin kita berikan kepada traffic tersebut. Di sini ada high atau 0, itu berarti dia adalah prioritas tertinggi. Coro itu game akan menjadi pol dekengane pusat. Jadi dia akan pusat, tidak ada yang lag sama sekali, dia akan dibaca pertama dan diolah pertama oleh RGEGWT dan menghiraukan traffic yang lain yang kita konfigurasi. Nah, di sini saya akan pilih 0 supaya dia menjadi dekengane pusat. Kemudian bandwidth limit, ini bisa kita limit gamenya. Jadi kuota game itu nanti, bandwidth game, kita bisa berikan bandwidth khusus untuk game. Atau misalkan jenengan mau tidak limit juga bisa dengan pilihan no limit. Oke? Tapi biasanya saya akan limit. Nah, di sini ada kecepatan uplink dan downlink. Nah, di sini ada yang namanya limit add dan juga max limit. Ini adalah cheer dan juga mir. Kalau jenengan tidak tahu limit add atau max limit, saya akan jelaskan dulu. Mosok gue arti gampang ini coy. Oke, jadi apa itu cheer dan apa itu mir? Di sini saya akan coba jelaskan dengan sederhana ya. Ada yang namanya cheer, tulisanku elek apa ya? Oh, seniman ya, lur. Ada yang namanya mir. Terus kalau di Ruiji, cheer ini namanya limit add. Limit add. Kalau di Ruiji ini namanya max limit. Nah, ini sama. Nah, cheer sama limit add itu sama, yus makhluknya ya itu. Nah, misalkan saya punya bandwidth 20 Mbps. Oke?
dan saya akan distribusikan kepada 5 klien misal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masing-masing klien saya akan berikan bandwidth 5 MB misal. 5 MB, 5 MB, 5 MB, 5 MB, dan 5 MB. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Padahal di sini kan 5 MB, 5 MB, 5 MB. 5 kali 5 harusnya kita butuh bandwidth 25. Yora, bener nggak? Jumlah klien ideal kan begini hitungannya. Berarti total bandwidth 20 per bandwidth yang akan diberikan kepada klien, yaitu 5 MB. Sama dengan harusnya kita hanya punya 4 klien. Harusnya punya 4 klien. Tapi kenapa ini bisa 5 klien? Lah, karena proses distribusi internet itu tidak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi misalkan saya berikan Anda bandwidth sebesar 10 MB misalkan. Saya beri bandwidth sebesar 10 MB. Oke ya, bandwidth 10 MB. Terus tiba-tiba di HP Anda menerima WA dari pacarmu, kemudian Anda balas, ceting, balas. Nah, traffic WA itu dia hanya berjalan 512 KB sekian. Jadi nggak sampai 1 MB. Ya, jadi ini misalkan 10 MB terus kan sudah. Anda kan tidak mungkin balas WA nih pacarmu terus. Mesti kan Anda break, rokokan dulu atau mungkin minum atau mungkin apa, tidak online terus. Jadi datanya hanya terpakai 512 kbps saja. Berarti sisa berapa itu? Sisa 9 sekian MB kan? Atau mungkin kita coba dengan traffic yang besar. Misalkan Anda streaming gitu ya. Streaming Anda itu paling mentok, streaming YouTube itu paling data yang Anda butuhkan itu 3,5 MB. Misalkan trafficnya terpakai 3 MB, misalkan Anda nonton YouTube, Netflix, atau apapun ya, trafficnya terpakai 3 MB. Berarti bandwidth yang tersisa sama dengan 7 MB. Jadi trafficnya tidak akan mungkin berjalan terus dan tidak mungkin berjalan 10 MB terus, kecuali Anda bareng-bareng terus kemudian mengakses data yang besar sehingga bandwidthnya terpakai semua. Kan Anda tidak mungkin online terus, internetan terus. Anda juga butuh hidup, butuh mandi, butuh makan, sehingga bandwidthnya tentu tidak ada yang tidak terpakai. Lah, sama seperti 10 Mbps tadi, tentu saja traffic ini tidak akan berjalan semua. Traffic yang ada di klien ini tidak akan berjalan semua 5 Mbps terus, tidak. Mungkin ini hanya terpakai 3 MB, mungkin hanya terpakai 2 MB, 2 MB, hanya terpakai 1 MB. Jadi trafficnya itu tidak terpakai sepenuhnya 5 Mbps. Nah, terus apa itu CIR? Kita kembali ke apa itu CIR. CIR adalah bandwidth yang kita jamin didapatkan klien. Oke, ini adalah definisi CIR. Jadi misalkan begini, saya punya klien namanya Alfian misalkan. Katakanlah manusia ini nomor 1 ini namanya Alfian. Saya akan jamin Alfian dengan limit add. Saya akan limit add Alfian dengan 4 MB misalkan. 4 MB nih. 4 MB. Oke ya. Nah, ketika semua orang ini mengakses 20 MB ini, meminta bandwidth kepada 20 MB, kepada total bandwidth. Woi, aku kasih bandwidth dong, aku kasih bandwidth dong, streamingan KB ini. Crowded, semuanya minta. Lah, Alfian ini akan kita jamin dari sekian banyak klien, Alfian pasti dapat 4 MB. Karena kita sudah melakukan limit add sebesar 4 MB di Ruiji. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Limit add adalah bandwidth yang kita jamin akan didapatkan klien. Jadi ini secrowded apapun, seminta bandwidth apapun, Alfian akan tetap mendapatkan 4 MB-nya. Jadi kita jamin bandwidthnya. Lalu kita masuk ke apa itu MIR atau max limit kalau di Ruiji. Ya seperti namanya, max limit adalah maksimal limit yang didapat oleh Alfian. Maksimal limit yang bisa didapat oleh Alfian. Jadi maksimal limit yang bisa didapat apabila bandwidth mencukupi. Ini adalah max limit. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ya, Alfian saya berikan max limit sebesar 5 MB. Ini max limitnya. Ini max limitnya Alfian nih. Jadi dia akan bisa mendapatkan 5 MB, misalkan dia membutuhkan traffic data, misalkan Alfian itu nonton YouTube, kemudian Alfian itu download dalam waktu yang bersamaan tuh kan trafficnya gede kan. Nah, dia akan bisa mendapatkan 5 MB kalau bandwidthnya mencukupi. Nah, ini caranya gimana? Kok bisa bandwidthnya mencukupi? Maksudnya seperti apa? Lah, misalkan orang-orang yang lain nih, klien-klien yang lain, yang data yang dipakai itu cuman ini. Jadi dari 5 MB itu mereka hanya memakai 3 MB, hanya memakai 2 MB, hanya memakai 3 MB. 2 MB ya ini ya. Hanya memakai 2 MB, hanya memakai 1 MB. Jadi total berapa? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 berarti 8. Total ini semuanya ada 8 MB. Berarti ini total 8 MB ya. Berarti kita kurangkan 20 min 8. Ya, bandwidthnya kan 20 min 8. Manusia-manusia kan butuh 8 Mbps.
Berarti sisanya berapa? 12 MB. Pertanyaannya, apabila Alfian butuh 5 MB, apakah dia bisa mendapatkannya? Karena kita sudah max limit dengan 5 MB. Jawabannya adalah tentu saja bisa, karena dia masih sisa 12 MB. Kalau Alfian membutuhkan 5 MB, ya bisa, pasti. Dan bandwidthnya di total bandwidth masih tersisa 12 min 5, masih sisa 7 Mbps. Sesederhana itu konsep max limit dan limit add. Paham? Sekarang kita aplikasikan. Oke, setelah Anda memahami konsep limit add dan juga max limit, sekarang kita akan limit. Coba saya akan berikan limit untuk traffic game sebesar, misalkan game itu nggak perlu besar-besar, sekedar info ya. Game itu 5 Mbps itu cukup. 5 Mbps, kemudian downlinknya atau downloadnya 5 Mbps, kemudian max limitnya 5 Mbps. Misalkan, oh jangan, limit add-nya 3 Mbps, limit add-nya 3 Mbps, ininya 5 Mbps, 5 Mbps. Ini berlaku untuk apa? Semua port 1 atau Anda mau arahkan traffic ini ke port 1 tertentu. Ujian suanger. Ini bener-bener mikrotik versi tilil sih. Kita tinggal oke. Nah, Mobile Legends, Free Fire, atau traffic yang kita atur sudah menjadi traffic paling pusat. Tetapi, kekurangannya di bagian flow control ini, dia hanya berlaku di DHCP server. Jadi kalau misalkan Anda mau menggunakan PPPoE nantinya, ini masih belum bisa ikut rule yang normal policy, tapi sebenarnya bisa diakali sih dengan sistem ini. Aku bisa ngakali ini sih, sepertinya ya. Tapi nanti di konten berikutnya saja. Dan kalau sudah, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan di RGEG 1085 GWT ini. Banyak sekali dan tidak bisa saya jelaskan satu persatu di video ini karena ini benar-benar lengkap, router gateway yang lengkap. Saya sudah merekomendasikan 5 orang teman saya menggunakan router ini dan sampai sekarang tidak ada komplain satupun. Jadi karena memang benar-benar powerful memang gateway yang ini. Aku sampai bingung menemukan kekurangan router gateway ini tuh apa sebenarnya ya. Dan di sini kita tidak usah khawatir, kita tidak usah tanya ini sebenarnya kuat untuk berapa klien, ini sudah kuat untuk berapa klien. Ada keterangannya semua. Misalkan di PPoE, server PPoE. Di sini kita bisa menggunakan sampai dengan 50 klien. Jadi ada keterangannya semuanya. Manajemen akun kita bisa buat sampai 10. Kemudian alamat IP istimewa kita bisa buat 5. Jadi semuanya ada keterangannya semuanya detail di RGEG 1085 GWT ini. Dan nanti kalau misalkan Anda mau meremote gateway ini dimanapun Anda berada, bisa kalau Anda sudah loginkan sini ke Ruiji Cloud yang ada di awal tadi ya. Ini kita bisa remote Ruiji-nya di Ruiji Cloud kita dimanapun kita berada. Jadi kita bisa mengakses, memantau traffic, memantau device apa saja terkonek, siapa saja yang terkonek. Kita mau melakukan konfigurasi apapun di luar jaringan kita melalui cloud-nya gratis. Lifetime. Dan itu saja review singkat saya tentang Ruiji RGEG 1085 GWT ini. Menurut saya ini adalah sebuah gateway yang sangat powerful dan sangat mudah untuk dikonfigurasi. Kalau misalkan Anda pengen gateway selain mikrotik yang mudah konfigurasinya, RGEG ini adalah jawaban yang Anda butuhkan. Karena routernya harganya sama persis dan sangat bersaing, fiturnya semakin melimpah. Di harga yang sama, mikrotik nggak dapat wifi, Ruiji ada wifi-nya. Di mikrotik, konfigurasinya susah, di Ruiji konfigurasinya mudah. Saya hampir tidak bisa menemukan kekurangan di RGEG ini. Ya mungkin ada kekurangannya, tapi menurut saya itu adalah kekurangan yang bisa di-improvement Ruiji melalui update-update di versi firmware berikutnya sih. Selain itu, nggak ada sih kurangnya. Apa ya? Menurut saya harganya terjangkau dan ini pilihan yang tepat kalau mungkin Anda mencari sebuah router gateway yang mudah dikonfigurasi. Itu saja. Nanti kita akan coba lanjut di project berikutnya dengan router Ruiji Gateway ini. Kita akan jadikan server internet di server rak kita tadi. Saya Nanang MRK. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.